Selamat pagi adik-adik, sudah siap beribadah kepada Tuhan? Yuk mari adik-adik kita duduk yang rapi, duduk yang manis ya adik-adik. Fokus kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita mengucapkan selamat pagi untuk Tuhan kita. Kita bersyukur adik-adik kepada Tuhan yang begitu baik sama kita adik-adik. Sungguh luar biasa anugerahnya yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Dari tadi malam kita tidur adik-adik, tidur yang sangat nyenyak. Kemudian pagi ini kita bangun kembali, kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah menjaga kita dari tadi malam hingga pagi ini. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami ya, dari awal hingga akhir. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih dalam sikap berdiri ya. Adik-adik, kita mempunyai Allah yang begitu besar. Sebesar apa ya Kak? Wah, coba adik-adik ginikan tangan kita. Besar. Sebesar itu Kak? Bukan ya adik-adik, lebih besar dan lebih besar. Kita mempunyai Allah yang sangat besar, begitu kuat dan berkuasa. Nah adik-adik, gunung-gunung milik Tuhan, sungai-sungai milik Tuhan, bintang-bintang yang ada di langit itu milik Tuhan. Yuk mari adik-adik kita nyanyikan lagu Allahku besar.
menancapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti Kak Sherly akan cerita. Nah adik-adik, kita masih dalam sikap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, sungguh syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Pimpin juga kakak sekolah minggu yang bercerita pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita main tebak-tebakan yuk. Nah adik-adik perhatikan ya, kakak kasih tahu. Ada seorang pelatih prajurit yang sedang memilih salah satu muridnya untuk dijadikan pemimpin. Nah kita lihat ya gambarnya. Nah ini gambarnya. Ada 4 orang ya adik-adik. Ada orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ayo adik-adik tebak, siapa yang akan dipilih oleh pelatih prajurit tersebut? Yang pertama kah? Atau yang kedua? Atau yang ketiga? Atau yang keempat? Nah adik-adik, ternyata yang dipilih sama pelatih prajurit itu adalah yang keempat, yang badannya paling kecil. Mungkin adik-adik berpikir, kenapa sih kak pilih yang badannya paling kecil? Namanya pemimpin prajurit, harusnya badannya kan besar, kuat, supaya kuat berperang. Tetapi kok yang dipilih yang badannya paling kecil? Nah adik-adik, ternyata meskipun badannya kecil, mungil, tetapi dia cerdas adik-adik. Dia lincah, dia pintar. Coba lihat matanya yang bersinar-sinar, yang bercahaya. Kata prajurit itu, dialah yang kupilih sebagai pemimpin prajurit. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada juga loh satu orang anak muda yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Siapakah dia? Nah adik-adik, minggu lalu Kak Sui bercerita tentang siapa? Ayo cerita tentang siapa? Tentang Rut dan Boas. Nah
bertahun-tahun setelah zaman Rut dan Boaz, Israel akhirnya menjadi satu kerajaan. Dan di dalam kerajaan pasti harus ada seorang raja. Dan waktu itu Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja Israel yang pertama. Tetapi adik-adik, Saul tidak benar-benar taat kepada Tuhan. Saul melakukan 2 pelanggaran. Pertama, dia mempersembahkan korban adik-adik. Dan dia juga tidak menumpas habis binatang kepunyaan orang Amalek. Pada akhirnya, Tuhan memilih orang lain untuk menggantikan Saul. Dan yang menggantikan Saul itu adalah keturunan Rut dan Boaz. Itu cicitnya Rut dan Boaz. Siapakah dia? Mari kita saksikan video berikut ini. Daud adalah anak Isai yang paling kecil. Daud biasanya membantu ayahnya menjaga kambing domba di padang. Daud adalah seorang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kalau beruang datang mau menerkam salah satu kambing dombanya, Daud akan mengejarnya dan menghajar binatang buas tersebut. Akhirnya beruang pun jatuh. Kalau singa datang menyerang, Daud juga akan menangkap janggut singa. Daud berani melawan dan merebut kembali dombanya. Pada suatu hari, Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Semuanya tidak pernah berpikir bahwa orang yang Tuhan pilih untuk menjadi raja berikutnya adalah Daud. Isai mengira kakak-kakak Daud yang tinggi besar dan yang sudah berpengalaman jadi prajurit yang dipilih menjadi raja. Nabi Samuel pun berpikir demikian. Sampai Tuhan berkata kepada Samuel, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Pada akhirnya, Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja Israel yang kedua. Wah adik-adik, ternyata siapa yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul? Daud. Daud dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel kedua, bukan karena Daud hebat, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi adik-adik, ketika Saul telah meninggal, akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Lalu dibangunlah sebuah istana untuk Raja Daud. Dan ketika istana itu setelah selesai dibangun, Daud berpikir untuk mendirikan sebuah bait suci untuk meletakkan tabut Allah atau lambang kehadiran Allah. Daud berpikir, masakah dia tinggal di istana sedangkan tabut Allah itu tinggal di tenda. Jadi dia berpikir demikian. Akhirnya niatnya itu dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Pada awalnya Nabi Nathan menganggap bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Jadi dia mengatakan kepada Daud, "Lakukanlah sesuai dengan keinginanmu." Tetapi adik-adik, apakah ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Pada malamnya Tuhan berkata kepada Nabi Nathan bahwa Tuhan tidak tinggal di rumah yang dibuat oleh manusia. Jadi Daud dilarang untuk mendirikan bait suci. Tetapi nanti ketika Daud sudah meninggal, keturunan berikutnya Daud, yaitu Raja Salomo, dia yang akan mendirikan bait suci. Dan pada waktu itu Tuhan juga berjanji kepada Raja Daud bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, dan tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Apa yang maksud ini ya adik-adik? Janji Tuhan ini maksudnya apa? Bisakah satu kerajaan seperti kerajaan Daud itu bertahan untuk selama-lamanya? Nah adik-adik, janji ini sebenarnya menunjukkan
ke satu keturunan Daud yang paling istimewa. Keturunan Daud yang paling istimewa yaitu Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, itu di kitab Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3 menuliskan adik-adik bahwa Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Adik-adik, kelahiran Yesus Kristus merupakan penggenapan janji Tuhan kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan seorang penebus bagi manusia, seseorang yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Kira-kira Tuhan ingat gak dengan janjinya adik-adik? Tuhan genapi gak janjinya? Tuhan genapi ya adik-adik. Waktu itu malaikat datang kepada Maria, dan dia memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung anak dari karya Tuhan. Anak itulah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa, orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana sih Tuhan menyelamatkan manusia? Tuhan menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib. Tuhan menebus dosa kita adik-adik, menyucikan dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Adik-adik, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia, dan itu telah digenapi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan berjanji mengokohkan kerajaan dan keturunan Daud untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah yang memerintah untuk selama-lamanya. Tuhan datang bukan hanya untuk bangsa Israel adik-adik, tetapi untuk semua bangsa, termasuk kita. Maka dari itu adik-adik, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita umatnya, kepunyaannya adik-adik. Adik-adik, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita umatnya, walaupun sebenarnya kita tidak layak adik-adik. Kita memiliki banyak dosa, tapi Tuhan mau menjadikan kita umatnya. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan di sepanjang hidup kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak cara adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adik-adik, setia. Contohnya, setia beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh adik-adik, dengan sikap hormat dan tidak main-main. Tuhan melihat kita ketika kita beribadah. Yang kedua adik-adik, taat. Kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu adik-adik. Kita mau taat dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita mau menjadi anak yang baik, anak yang jujur, yang rendah hati, yang taat kepada orang tua. Ketiga adik-adik, kita juga mau percaya kepada Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Kita juga mau percaya adik-adik. Adik-adik, ketika adik-adik semuanya sudah melakukan dengan baik, Tuhan akan melihat adik-adik. Tuhan akan senang, Tuhan akan tersenyum melihat kita melakukannya. Kakak sungguh yakin dan percaya adik-adik semua bisa melakukannya dengan baik. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan, menjalankan apa kehendak Tuhan. Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang sungguh baik, yang menyelamatkan kami, menyucikan dosa kami. Kami yang tidak layak Tuhan,
yang penuh dengan dosa, Tuhan mau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pimpin kami, ajar kami Tuhan, untuk menjadi anak yang selalu taat kepadamu Tuhan, yang selalu setia dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari ini kita ambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, kita juga mau melihat teman-teman kita yang sudah mempersiapkan ayat hafalannya. Mari kita saksikan yuk. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 1 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah adik-adik sudah lihat kan teman-teman kita yang ayat hafalan? Bagus-bagus ya adik-adik. Kakak semua berharap adik-adik yang lain juga mau ya ikut ayat hafalan di dalam video ibadah kita. Kalau adik-adik mau, bisa menghubungi kakak kelompok masing-masing. Nah sekian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi yang Kak Sherly ceritakan? Wah pasti adik-adik mendengarkannya dengan baik ya. Nah adik-adik kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kita mempunyai Allah yang begitu besar. Allah yang menepati janjinya. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya tidak akan pernah dia lupakan. Dia akan genapi janjinya dan dia akan menepati janjinya. Adik-adik, Tuhan datang ke dunia untuk menebus segala dosa manusia. Tuhan menjanjikan hal itu dan benar adanya Tuhan menebus dosa kita. Adik-adik, Tuhan juga berjanji apa tadi? Mengokohkan kerajaan dan keturunannya Daud. Tuhan menepati dan menggenapi janjinya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap setia segala perintah Tuhan. Kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang taat agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan ya. Kita siapkan persembahan kita. Kita minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja di bawah ini ya adik-adik. Adik-adik minta tolong papa mama kumpulkan persembahan. Mungkin minggu lalu adik-adik belum memberikan, kemudian adik-adik menggabungkannya semuanya untuk mentransfer ke rekening gereja ya adik-adik. Bisa juga untuk datang ke gereja untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik, kita sebagai anak Allah yang penuh kasih, kita mau bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus, Yes. Tiba
matanya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menjaga kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau taat dan setia. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Pakailah Tuhan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita ya adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami, ibadah sekolah minggu, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan, Kau berkati, Kau jaga terus ya Bapa. Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin dalam hidup kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia segala perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau juga berdoa ya Bapa, menyerahkan Papa, Mama, adik, kakak kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus sehat selalu Tuhan. Biar kami terus bisa beribadah kepada Engkau. Kami juga mau berdoa menyerahkan 1 minggu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami minggu depan bisa mengikuti ibadah lagi Tuhan, bisa bersama-sama keluarga kami juga. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.